Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma. Amin. Alhamdulillah, atas izin Allah semata, atas takdir Allah, kita semua bisa mendatangi tempat ini, majelis ini, kita bisa berkumpul dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk thalabul ilm, ya. Karena memang jalan yang paling mudah, sebagaimana yang sering saya sampaikan, jalan yang paling mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi itu apa? Jalan melalui proses menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di atas jalan menuntut ilmu, tujuannya menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena memang hidup dengan ilmu, ibadah dengan ilmu, ya, kita muamalah, kita bergaul dengan ilmu, maka segala sesuatu hal, baik itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat, maka harus didasari dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syariat. Karena memang Islam itu mengatur keseluruhan, gitu. Islam itu mengatur urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Karena itu kita sebagai umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, ya, kita diwajibkan oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i agar kita paham betul apa itu agama Allah, yaitu agama Islam. Baik, seperti biasa, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian ini dengan mengawali tahfidz Al-Qur'an. Kemarin kita murojaahnya sampai surat apa nggih? Surat apa nggih? Murojaahnya, ngulangnya lupa nggih? Sampai surat apa ya? Al-Lail ya? Apa sudah balik lagi kan nggih? Jadi sudah lagi. Coba Pak, masih ingat nggak? Al-Zalzalah. Ya, baik. Ya, kita mulai. Jadi Al-Zalzalah sekarang Al-Bayyinah, Al-Qadar, Al-Alaq, ya, At-Tin, ya. Al-Bayyinah, Al-Qadar, Al-Alaq, At-Tin. 4 surat. Nanti langsung ke surat Al-Buruj. Baik, kita murojaah bersama-sama dari surat Al-Bayyinah. Ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Lagi bersama. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, silakan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, terus alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi lahu alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, alhamdulillah. Satu ayat ya. Karena ayat yang sebelum ini lumayan panjang ya. Jadi waktunya juga nggak cukup. Kita nambah ayat kajian kita. Masih membahas kitab Ushulus Salasah ya. Alhamdulillah sejak kita mulai pembahasan kitab Ushulus Salasah dari awal ya, kita sudah masuk kepada tingkatan Islam, ya kan? Kita bahas dulu terkait syahadatain, sholat, hukum sholat, dalil sholat, puasa Ramadan, zakat, puasa Ramadan, haji, tingkatan Islam. Kemudian tingkatan iman, ya, tingkatan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir yang kita masih bahas, ya. Masih bahas kita adalah beriman kepada hari akhir. Ya. Dalam pembahasan kemarin kita bahas hari akhir itu adalah hari yang tidak ada hari setelah hari dunia. Ya. Hari kiamat adalah hari terakhirnya hari dunia. Jadi tidak ada hari lagi setelah hari kiamat. Hari dunia maksudnya, tidak ada hari-hari dunia lagi. Nah, konsekuensi ketika kita beriman kepada hari akhir, kemarin ada 3 nih, kita baru bahas, sudah masuk 3 kan? Nah, cuma yang 3 belum selesai kan nih. Yang pertama apa? Al-imanu bil ba'ats. Ini konsekuensi yang pertama. Ketika kita beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka kita harus tahu bahwasanya hari akhir itu berarti pertanda adanya apa? Hari kebangkitan. Karena banyak orang-orang yang meyakini bahwasanya ya sudah, kalau sudah mati ya sudah, tidak ada kehidupan setelah kematian, layaknya hewan sudah mati ya. Padahal kita sebagai umat Islam meyakini di dalam Al-Quran dan Sunnah ya bahwasanya Allah telah mengabarkan dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya akan ada kehidupan setelah kematian. Makanya apa? Ketika kita
beriman kepada hari akhir, konsekuensi yang pertama adalah al-imanu bil ba'tsi, yaitu iman kepada hari kebangkitan. Itu apa? Wa ihya'ul mauta hina yunfakhu fihi sur an-nafkhu ats-tsaniyah. Itu yang kemarin kita bahas, menghidupkan. Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati, ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir manusia yang hidup, yang menyaksikan hari kiamat, dihidupkan kembali oleh Allah pada saat tatkala sangkakala pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, ats-tsaniyah. Kemudian mereka semua menghadap Allah dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan khufah, ghairu munta'ilin. Apa artinya itu kemarin? Dalam keadaan apa? Tidak beralas kaki, ya, nyeker gitu ya bahasa kita. Itu yang pertama konsekuensinya. Yang kedua apa? Ketika kita meyakini saya beriman kepada hari akhir, saya beriman kepada hari kiamat. Bukan hanya sekedar ngomong, tapi betul-betul meyakini, mewujudkan keimanannya dalam bentuk pengamal. Oh iya, kalau saya beriman hari akhir berarti konsekuensinya apa? Oh iya, besok saya mau dibangkitkan. Ada kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, konsekuensi ketika kita beriman kepada hari akhir adalah al-imanu bil hisabi wal jaza. Oh, ternyata ketika saya beriman kepada hari akhir, hari kiamat, oh berarti saya harus mempersiapkan amal. Kenapa? Karena ketika tidak ada hari lagi dunia, hari akhir, ya, hari kiamat, tidak ada hari-hari dunia lagi, maka yang ada adalah hari akhirat, dan akhirat adalah adanya hari penghisaban dan pembalas. Makanya orang beriman itu harus cerdas, ya. Artinya apa? Betul-betul memanfaatkan kehidupan di dunianya itu untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari penghisaban dan pembalasan. Makanya kalau kita beriman kepada hari akhir, ya kita harus mikir, astagfirullah, oh iya ya, besok hari kiamat, ya setelah hari kiamat akan ada hari pembalasan, akan ada hari penghisaban. Makanya kita bersiap, ya, kemarin sudah sampaikan dalil-dalilnya. Kemudian konsekuensi yang ketiga kemarin, ya, yang kita baru membahas adalah apa? Al-imanu bil jannati wan nar. Itu beriman kepada surga dan nah ini ujung akhir kehidupan manusia. Seluruh manusia ujung akhir kehidupannya adalah surga atau neraka, tergantung bagaimana sewaktu di dunia amalannya masing-masing. Ya. Maka kalau kita meyakini saya beriman kepada hari kiamat, saya beriman kepada hari akhir, maka secara langsung, secara tidak langsung, kita juga harus beriman adanya surga dan maka wujud kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, wujudnya sewaktu kita di dunia adalah apa? Beramal soleh. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini apa? Al-imanu bil jannati wan nari, beriman kepada surga dan neraka, wa annahuma al-ma'alul abadi lil khalqi. Bahwasanya keduanya, maksudnya surga dan neraka itu apa? Tempat kembali yang abadi. Ya, kita tahu dunia itu fana. Ya, dunia itu fana, ya. Maka sehebat apapun orang yang ada di dunia, sekaya apapun pasti mati. Ya. Raja Fir'aun, ya, yang merajai sepertiga dunia, Raja Namrud, Korun, Haman, ya, mereka orang-orang yang punya kekayaan, yang mempunyai tabib-tabib, dokter khusus untuk bisa mengobati fisiknya ketika sakit dan seterusnya. Ya, nyata-nyatanya apa? Mati, ya, gitu. Jadi semua tidak ada, semuanya mati. Maka al-matan kullu man 'alaiha fan. Dalam surat Ar-Rahman, setiap makhluk yang ada di muka bumi semuanya akan fan, musnah, fana, mati, hancur, binasa. Tidak ada yang sisa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa pada hari kiamat dialah Allah, Rabb kita, Rabbul alamin, Rabb semesta, Allah Subhanahu wa taala. Maka fal jannatu darun na'im, maka dikatakan di sini, maka surga itu adalah tempatnya kenikmatan ini. Allati a'addaha Allah taala lil mu'minin al muttaqin, yang Allah sediakan
yang Allah telah menyediakan surga itu bagi siapa? Orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Karena orang beriman kemarin saya bilang, orang beriman ada yang bertakwa. Orang beriman ada yang setengah takwanya. Ada orang yang beriman tapi imannya lemah, ya. Maka yang kita harapkan adalah kita menjadi orang yang muslim, beriman, bertakwa, gitu ya, bertakwa. Siapa itu orang yang beriman bertakwa? Dijelaskan alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-iman bihi. Orang beriman bertakwa apa, Mas? Adalah mereka orang-orang yang telah beriman kepada apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Terkait apa? Iman kepada Allah. Yang pertama apa? Kita harus beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya Allah ada meskipun tidak terlihat oleh kasat mata. Maka dulu kita membahas bagaimana kita bisa mengetahui Allah dengan cara apa? Dengan tanda-tanda dan ciptaannya, makhluknya. Ada meja, berarti ada yang buat meja, kan gitu. Ada HP, berarti ada yang buat HP, kan gitu. Ada gedung, berarti ada yang buat. Sekarang ada yang buat dunia, ada yang buat matahari, ada yang menciptakan langit, ya, matahari, langit, bumi, hewan, manusia, dan seterusnya, memberikan rezeki, makan. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka mudah sekali. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah padahal Allah tidak terlihat oleh kasat mata? Ya dengan apa? Tanda-tanda dan makhluknya. Apa ada manusia yang bisa menciptakan laut? Sama sekali mustahil, nggak ada. Renovasi langit bocor, kan nggak mungkin, ya. Sering saya sampaikan, ya, tidak mungkin, ya. Langit lapisan ozon, kemudian apa? Ada manusia yang mampu menambah lapisan ozon yang bocor. Kemudian matahari misalkan, ada yang mampu menciptakan matahari, masya Allah. Panasnya matahari itu panasnya sangat luar biasa. Orang bumi jaraknya ratusan juta saja sudah bagaimana menciptakan matahari? Nggak ada. Maka Rabb, ya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan segala sesuatu. Maka kita harus beriman kepada Allah. Dengan apa? Kita beriman kepada Allah, wujudnya ada meskipun tidak terlihat oleh kasat. Bagaimana cara mengetahui Allah dengan padahal Allah tidak terlihat gaib? Dengan tanda-tanda dan makhluknya yang besar-besar, bumi, matahari. Mustahil, nggak ada manusia yang bisa menciptakan matahari. Ya, paling banter ya pesawat, ya, itu yang paling besar, ya, pesawat ulang-aling, yang itu yang paling besar, ya, membuat tembok Cina itu, ya, itu kalau, ya, gempa ambruk gitu, ya, ambruk dan segalanya. Segala ciptaan manusia itu sangat lemah. Kemudian apa? Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih. Dan orang yang beriman bertakwa selanjutnya adalah setelah beriman kepada Allah, kemudian apa? Mereka mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Menunaikan ketaatan kepada Allah dan jadi segala perintah Allah dan Rasulnya dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan sampai apa? Diperintahkan Allah untuk sholat sebombongnya. Ini lagi bombong sholat, ini lagi udah bombong orang, ini lagi akeh pikiran orang sholat, ini lagi tenang pikiran tidak. Yang namanya ibadah itu kita baik dalam keadaan banyak pikiran atau tidak, lagi hatinya sedang senang, suka, duka atau tidak, tetap wajib sholat. Tidak boleh mempengaruhi keadaan. Ini lagi jualannya laris, malah sholat, ya. Oh iya, malah apa sholat? Lagi seret, oh ya Allah, donga-donga. Ketika lagi jualannya laris, lupa, ya. Jadi tetap sama, istiqomah itu namanya. Lagi saat dagang laris, ya tetap menjaga sholatnya, apalagi saat tidak kan bisa ada waktu sholat seperti itu, ya. Di waktu tua, muda tetap sholat, waktu sakit, sehat ya tetap sholat. Jadi tidak ada uzur yang ini, kecuali ya gila, kecuali mati disolati, kecuali anak kecil yang belum balik
ya. Itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan, maka tidak ada tawar-menawar. Nanti dululah saya masih belum siap, ya. Apalagi para muslimat, ya, yang mereka diwajibkan untuk menutup auratnya, disit, ya, nanti dulu. Urung siap ge, atiku urung siap. Aku yakin jilbab itu wajib. Aku yakin, tapi aku urung siap. Loh, si kepriwe siapnya kapan? Makanya Pak dipaksa. Siap nggak siap ya perintah Allah ya harus dikerjakan. Jangan sampai nunggu siap. Ya, sholat juga nunggu siap artinya 5 hidayah. Hidayah kan juga dipaksa, dicari, ya, dan seterusnya. Dimohon kan gitu. Orang nggak mohon-mohon, ya. Ada itu ketika berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Harus dikerjakan semampu kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mukhlisina lillahi muttabi'ina li rasulih. Yaitu apa? Kita dalam beramal, mengamalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu harus ikhlas. Mukhlisin ya. Ini syarat diterimanya amal nih. Mukhlisina lillah muttabi'ina li rasulih. Ini syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama mukhlisina lillah. Mereka beramal ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, mukhlis, murni. Amalnya untuk Allah, ketaatannya untuk Allah, tidak boleh 90% untuk Allah, 10% untuk yang lain. Artinya amal ini diserikatkan, ya, dicampur adukan niatnya. Ya saya Allah, ini tidak untuk Allah murni. Begitu juga dengan sedekah. Apapun sedekah untuk Allah. Meskipun misalkan ada embel-embel, misalkan Rasul motivasi banyak sedekah, rezeki lancar. Betul. Ya, orang yang sholat, orang yang itu Allah mudahkan urusan rezekinya, Allah urusan kehidupannya, betul dimudahkan. Tapi jangan sampai apa? Menjadikan niat sholatnya, niat sedekahnya, niat ibadahnya untuk apa? Melancarkan rezekinya, melancarkan pekerjaannya. Itu bonus yang nomor sekian, gitu ya. Itu sudah sepaket lah. Yang penting apa? Ketika kita ibadah niat sholat, ya, puasa, zakat, sedekah, tilawah Quran dan seterusnya amal ibadah yang lain, niatnya untuk Allah semata. Adapun yang itu nanti itu sudah sepaket, tidak perlu mikirin itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang tadi ibadah, ya biar rezekinya lancar, ya. Ya memang itu sudah termasuk bagi orang yang bertakwa, orang yang beriman bertakwa, jaminan rezeki itu pasti ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu ma wa yarzuqhu min. Itu sepaket. Yang penting apa? Amalnya itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu udah bonus, ya. Udah sepaket. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah, ya. Yang kedua apa? Muttabi'ina li rasulih. Yang kedua adalah amalan atau ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Jadi amalan sholatnya, tilawahnya, sedekahnya, apapun ibadahnya, amalannya itu syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah, murni. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarikalah." Itu Allah sudah pesan. Hei Muhammad, hei Nabi Muhammad, katakanlah sesungguhnya sholatku, bukan? Sholatku termasuk apa? Sholat yang wajib maupun sholat yang khusus untuk Allah. Jangan niatkan karena rezekinya lancar, gitu. Jangan niatkan karena yang lain. Itu nanti sudah dijamin oleh Allah. Yang penting apa? Sholatnya niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Wa nusuki, dan ibadah haji atau ibadah sembelihanku, kurbanku, wa mahyaya, dan kehidupanku. Jadi kita bangun tidur sampai tidur lagi itu harus untuk Allah. Kerja ya untuk Allah. Ya memang ya tadi untuk menafkahi anak, tapi niatkan untuk Allah. Kenapa? Saya mencari nafkah, bekerja, bermaisha. Ya karena apa? Mentaati perintah Allah semata, gitu loh. Karena memang ini perintah Allah. Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ya, gitu. Kemudian tadi ya,
Kemudian dilanjut fiha min anwa'in na'im. Nah, ini kita lanjut. Fiha min anwa'in na'im. Di dalam surga itu di dalam surga min anwa'in na'im. Terdapat banyak macam-macam kenikmatan. Masya Allah. Memang kalau kita berbicara tentang surga itu, Masya Allah. Kenikmatan yang sangat bermacam-macam. Kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan, ya, tidak bisa dibayang-bayang. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsiynya, qala Allah taala a'dadtu li'ibadi. Ini harusnya ada sebelumnya itu ada perkataan a'dadtu li'ibadi sholihin. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang solih apa? Mala ainun ra'at. Sesuatu la ainun ra'at. Sesuatu nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, Pak. Coba bayangkan. Allah telah mempersiapkan kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata kita. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar kenikmatan tersebut, terdengar surga maksudnya, dan tidak pernah terdengar tentang kenikmatan surga. Tidak pernah terdengar kenikmatan surga. Ya mungkin kita, Allah sering kan di dalam ayat jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan apa kita bisa bayangin? Ada sungai, ya, ada apa? Jannatin tajri min tahtihal, ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Kita nggak bisa bayangin nggak? Gimana ini? Bentuknya seperti apa? Ada kebun-kebun yang di bawahnya sungainya sungai susu, sungai madu, sungai Khomer, ya kan? Lah, kalau sungai susu sekarang ada basi ya enggak? Ada sungai madu digerumuti semut, sungai madu digerumuti ya tadi semut dan yang lain, ya. Sungai Khomer ya basi, ya. Maka tidak bisa dibayangkan. Meskipun kita mendengar di dalam Al-Quran, tapi kan hanya informasi supaya kita apa? Supaya kita betul-betul apa? Berusaha, beramal sholih, beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin agar kita betul-betul bisa menikmati wujud yang sebenarnya apa? Jannatin tajri min tahtihal. Ternyata kayak kiye rasanya. Nah, ini yang perlu apa? Kita betul-betul wujudkan, ya. Karena Allah memberikan info jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, ada sungai ini, ada sungai ini. Kan kita harus yakin. Bagaimana kita mewujudkan keyakinannya dengan kita beramal di dunia. Dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Itu mau janji Allah. Padahal janji Allah itu pasti innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu tidak pernah meleset janji Allah, tidak pernah ingkar janji. Jadi surga, kenikmatan surga tidak pernah terlihat oleh kasat mata kita. Tidak pernah terdengar kenikmatannya yang sebenarnya kalau kabar ya betul. Tadi jannatin tajri anhar, kemudian banyak minuman-minuman, ya, kutufu hadaniyah, pohonnya mendekat sendiri ketika kita ingin apel mendekat sendiri. Ya paling kita bayang-bayang padahal apa? Bayangan kita, jadi surga, kenikmatan surga yang sesungguhnya lebih nikmat daripada apa yang kita bayang. Ya kan kita bayangin ada bidadari ngasih apa ya? Minuman, anggur, minuman. Kita dilayani. Kita bayangin udah nikmat kan ya? Nah, sesungguhnya kenikmatan surga yang asli, yang nyata besok di akhirat itu jauh lebih nikmat daripada apa yang kita bayangkan. Itu. Wala khatarun ala qalbi basyar. Dan kenikmatan surga itu tidak pernah bisa terbesit, terbayangkan oleh hati dan pikiran kita. Tidak pernah terbesit dan terbayangkan oleh pikiran kita. Ya kita bisa bayangin tadi.
Ya, kita pengen apel, tiba-tiba pohon apelnya mendekat. Ya, ini oleh bidadari yang cantik cerita, Masya Allah. Ya. Tapi kenikmatan surga yang sesungguhnya, yang asli, yang nyata di akhirat kelak, itu jauh-jauh lebih nikmat dan sangat nikmat dari apa yang kita bayangkan sewaktu di dunia. Ya, itu kenikmatan surga. Kemudian dalilnya apa? Itu dalil yang pertama dari hadis ya. Kemudian dalil yang kedua, qala Allah Ta'ala, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul. Nah, ini surat Bayyinah tadi ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Qala al-muallif rahimahullah, beliau Syekh Utsaimin ya, menjelaskan tentang konsekuensi iman kepada surga dan neraka. Yang pertama kita bahas adalah iman terhadap surga, tentang berbagai macam kenikmatan yang di dalamnya. Dalilnya beliau menyebutkan Quran surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu. Nah ini, inna sesungguhnya, ini taukid dalam istilah nahwu, ini taukid penekanan, penguatan makna. Inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang, alladzina orang-orang yang amanu, apa Pak? Orang-orang yang telah beriman. Amanu, telah beriman. Wa amilus sholihati, dan mereka yang mengerjakan atau beramal solih. Nah, ini maka kita sering memperhatikan di dalam Al-Quran kan ada kata amanu wa amilus. Dalam surat At-Tin kan gitu, illal ladzina amanu wa amilus. Dalam surat Al-Asr juga sama ya, illal ladzina amanu wa amilus. Dalam surat Al-Baqarah juga sama ada ya. Jadi ada penyebutan amanu dan wa amilus sholih bergandengan. Itu menunjukkan bahwasanya apa Pak? Iman bukan hanya sekedar pengakuan belaka, bukan hanya sekedar pengakuan hati dan lisan, saya iman kepada Allah. Saya iman kepada Allah. Ya, gitu. Hati dan lisannya berkata, mengikrarkan, meyakini hatinya, lisannya. Tapi apa? Wa amilus sholihat, tapi harus apa? Disertai dengan apa? Amal soleh. Makanya apa? Di situ ada wawu Pak, namanya wawul atof. Artinya apa? Mengaitkan iman dan amal soleh. Harus ada kedua-duanya. Hatinya meyakini adanya Allah, lisannya mengikrarkan saya beriman kepada Allah. Kemudian apa? Wujudnya apa Pak? Wa amilus. Ini baru disebut orang beriman. Baru disebut orang ketika apa? Iman, hatinya iman, lisannya mengikrarkan. Wujudnya dalam bentuk perbuatan. Anggota badan itu dikerahkan semuanya, mata, tangan, panca indera, kaki, tangan, mulut kita, telinga, semua dikerahkan untuk beramal soleh. Ngaji seperti ini dikerahkan semua. Jalan dari rumah kan, kaki gerak, tangan gerak, ya, untuk duduk, ya, pantat misalkan panas, ya kan. Kalau taklim kan pegel-pegel, mata ngantuk, itu semua kan jadi saksi. Ya, klesedan, pindah wisila, jegal, kemudian ngantuk-ngantuk, ya, itu semua merupakan wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata ngantuk seketika taklim, ya. Ini wujud iman, dipaksa. Kaki ketika capek, sudah kita beraktivitas bekerja, tangan sudah capek, badan sudah lelah. Loh kok kita mau mendatangi majelis ilmu? Loh kok kita tetap sholat? Loh kok kita tetap ibadah? Kenapa? Ya karena wujud iman kepada Allah. Bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Hatinya ngaku iman. Sing penting ngakukan iman. Ya bukan hanya sing penting iman, tapi ya iman hatinya meyakini, ya lisannya juga mengikrarkan. Yang terlebih utama, puncak wujud iman adalah apa? Perbuatan. Wa amilus, maka yang digandeng itu amanu wa amilus sholihan. Beramal solih. Kata solih dalam bahasa Arab itu artinya adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul.
amalan yang cocok, mencocoki, ya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu disebut dengan amal soleh. Jadi kalau amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka tidak disebut amal soleh. Karena dalam bahasa Arab solih itu artinya munasibun, sesuai, nasabayi yunasib. Artinya ya tadi munasibun lima yuhibbuhu fihi wa yarda. Ya, segala apa yang amalan kebaikan yang memang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang sebaik-baiknya manusia. Coba beriman, beramal soleh, apa kata Allah? Mereka sebaik-baik manusia. Berarti sebaliknya, orang yang orang yang iman tapi nggak amal soleh, termasuk nggak? Nggak termasuk. Karena syarat kalau kita ingin diberi predikat oleh Allah khairul bariyah, iman dan amal soleh. Berarti kalau hanya iman tapi tidak wa'amilu sholihat, maka tidak mendapatkan gelar dari Allah ulaika hum khairul. Karena kan syaratnya itu tadi ada wawul aqab. Artinya wawul aqab itu apa? Mengaitkan, menggandengkan iman dan amal soleh jadi satu. Ya iman ya amal soleh. Tidak boleh hanya iman saja, tidak boleh amal saja, tidak boleh. Harus ada iman dan amal. Kalau kedua ini terpisah, maka dia tidak mendapatkan gelar khairul, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Ya, maka insya Allah ketika kita istiqomah beriman dan beramal soleh, maka kita akan mendapatkan ulaika hum khairul bariyah. Apa balasannya? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan bagi mereka adalah 'inda rabbihim, di sisi Allah, di sisi Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, jannatu 'adn. Surga Adn. Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa hisab wala hisab. Disunahkan ketika kita membaca ayat-ayat terkait surga, maka kita mohon Allahumma inni as'alukal jannah min ghairi hisab wala sabiqil. Kalau membaca ayat-ayat tentang neraka, kita berlindung Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ya. Surga Adn tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Ya, itu tadi kan tidak bisa dibayangkan. Lo ada sungai susu. Loh, kalau ada Allah ciptakan sungai susu di dunia, ya basi. Sungai madu digerumuti semut, ya kan? Digerumuti hewan-hewan yang lain. Ini sungai serayu ya. Ya kayak sungai itu kan. Tapi kan ciptaan Allah ya sangat jauh berbeda dengan ciptaan makhluk. Ya, kalau ciptaan Allah itu langgeng. Ya. Dunia sejak diciptakannya langit ya seperti itu, tidak pernah mentiung, ya, tidak pernah padahal tanpa tiang. Coba kalau bangunan manusia, gedung itu harus ada tiang rusak ya roboh. Ya. Semegah apapun bangunan itu pasti ada tiang. Tapi bangunan Allah yang bernama langit tanpa tiang pun kokoh sejak diciptakannya langit dan bumi. Padahal penciptaan langit dan bumi itu apa? 50.000 tahun. Ya, sebelum diciptakannya manusia. Khalidina fiha abada. Mereka orang-orang yang tadi beriman, beramal soleh di dunia, ya, maksimalkan umurnya, manfaatkan kesempatan hidupnya, dan mereka mendapatkan khairul bariyah. Gelar apa tadi? Khairul bariyah. Predikat dari Allah, oh ini khairul bariyah. Kenapa? Iman, amal soleh. Tapi kalau hanya iman saja tidak bisa. Atau hanya amal saja tidak. Harus dua. Kemudian apa balasan mereka? Jannatu Adn, surga Adn, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa? Kemudian apa lagi? Khalidina fiha abada. Mereka khalidina, mereka kekal. Fiha, di dalam surga Adn tersebut abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang Allah senantiasa meridhoi mereka, orang-orang yang beriman dan beramal. Jadi agar supaya Allah ridho kepada kita itu syaratnya dua, Pak. Iman dan beramal soleh.
Ya pokoknya sesuai dengan kemampuan kita. Waktunya sholat kita yang sakit ya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan malah sakit. Ya. Apalagi ada orang yang misalkan waktunya sudah kelewat. Sholat zuhur, azan, dia tidur. 12 sholat asar. Wah, kelewat lah. Sholat asar baik. Sholat zuhur ya, ora usah. Tidak, malah justru apa? Tetap dikerjakan. Karena apa? Kata Nabi, "Man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusolli idza zakaruna." Barang siapa yang dia lupa atau ketiduran dari sholat, maka apa? Sholatlah ketika dia ingat, ketika dia bangun, ketika dia ingat, ketika dia lupa. Oh, saya lupa tadi belum sholat asar. Sholat asar ketika dia ingat, meskipun pada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, seperti habis sholat asar, nah, kemudian habis sholat subuh. Ketika dia ingat, wajib dia sholat. Khawatir nanti lupa lagi kan gitu. Lupa tetap. Waduh, mau aku ingat kurang sholat malah mau lah. Kalau ditunda-tunda lupa lah. Maka segera ketika ingat segera, itu dalilnya. Maka ketika kebanyakan orang, wis waktunya ya wis asar bae lah gitu ya. Nah, tidak gitu. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan ridho kepada mereka, waradu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Orang yang beriman dan beramal soleh, dia ridho. Ketika Allah memberikan sholat, ridho, oh ya Allah, siap ya Allah. Ketika Allah memberikan puasa, oh ya Allah, siap, saya ridho. Ketika Allah merintahkan untuk zakat, oh ya Allah, saya ridho. Nah, jadi saling kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, maka kita juga harus ridho terhadap perintah, baik yang perintah ringan, sedang atau berat. Gitu. Ridho, jadi saling gitu. Kalau kita pengen dapat ridhonya Allah, ya kita harus ridho dengan segala perintah Allah. Sholat, oh ridho Allah, saya ridho. Suruh zakat, saya ridho ya Allah. Suruh nutup aurat, saya ridho. Suruh ngaji taklim, saya ridho ya Allah. Oh. Jangan apa? Suruh sholat, nanti dulu. Kan nggak ridho itu berarti. Maka apa? Para sahabat, mereka ketika masih hidup di dunia, mereka sudah dijamin surga dan mendapat ridho Allah. Loh, kita hidup masih apa? Mencari ridho Allah. Bagaimana cara mencari ridho Allah? Dengan menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Ini cara mendapatkan ridho Allah. Karena ketika kita iman dan amal soleh, itu wujud kita ridho kepada Allah. Ketika sholat, Allah berkata, oh ya ridho ya Allah, saya sholat. Diperintahkan untuk ngaji taklim, mendalami ilmu agama, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, kan gitu. Ini perintah dari Rasulullah, dan Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu, darajat, ya, beberapa derajat. Oh, saya ridho ya Allah. Ya, makanya kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, mendapatkan predikat khairul bariyah, balasannya surga Aden, dan kekal di dalam surga selama-lamanya. Dan Allah ridho kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena orang yang beriman dan beramal soleh, mereka pun ridho kepada Allah dengan taat kepada Allah, dengan ya tadi ridho terhadap segala perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian apa lagi? Dzalika liman khasyya rabbah. Mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang yang nggak sholat, mohon maaf nih, mereka orang yang nggak takut kepada Allah. Orang yang nggak puasa, mereka orang yang nggak takut kepada Allah. Karena kan salahnya tadi apa? Amanu wa amilus. Baru kesimpulannya apa? Kalau orang beriman, beramal soleh, sholatnya rajin, puasanya rajin, nutup aurat, rajin ngaji, rajin taklim, itu tanda dia adalah dzalika liman khasyya rabbah. Dia adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi sebaliknya, orang yang dia ngaku iman, tapi nggak mau amal soleh, atau amalnya seenaknya sendiri. Kalau lagi bongbong, hatinya senang pengen sholat, ya sholat. Kalau nggak, berarti dia hakikatnya tidak takut kepada Allah. Tidak takut, meskipun iman kok nggak takut pada Allah. Ya kan imannya apa? Dusta apa? Beneran. Maka kalau iman yang sesungguhnya, maka kata Allah ini, ciri orang yang takut kepada Allah apa? Iman amal soleh. Masya Allah ya.
Ini pembahasan ya, sampai sini dulu ya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan semoga kita istiqomah menjadi orang yang beriman dan beramal soleh sehingga kita mendapatkan predikat khairul bariyah dan balasan surga aden yang mengalir di bawahnya sungai dan kekal di dalam surga, dan kita mendapatkan ridho Allah. Karena apa? Karena kita ridho terhadap segala perintah Allah dan Rasulnya, dan itu merupakan tanda orang yang takut kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekian. Cukup Gi, tidak ada pertanyaan. Nah, waktu sudah malam, kita tutup saja. Wallahu a'lam bishawab, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.